Assalamualaikum. Jumpa lagi di hari kedua Pesantren Ramadan Majelis Taklim Masjid Taqwa Dumai. Oh, Masya Allah. Iya, pagi juga. Hai semua cantik-cantik. Ibu majelis taklimnya, ibu-ibu salihah. Hai. Hai juga. Selamat datang. Di hari kelima Ramadan. Yuk sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan salat sunat taubah yang akan dipimpin oleh Ustazah Sri Marhaini yang saat ini sedang menyampaikan pengarahan. Jadi amanah Rasul itu merupakan surat penghujung dari Al-Baqarah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul kita baca sebelum tidur. Sebelum itu kita bersolawat dulu bersama-sama dan akan dilanjutkan dengan salawat anak-anak Masjid Taqwa. Dan acara yang ditunggu-tunggu, Tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Farid Lukman Syah LC. Ini maka kalau kita belum berbahagia, sekarang mulai berbahagia, bersyukur kepada Allah atas kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Rasul menyampaikan, khairun nas, baik-baik manusia adalah man qala umruhu
yang Allah berikan usia yang panjang, yang Allah panjangkan usianya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Allah berikan satu usia, misalkan mungkin sekarang kita diberikan Ramadan, maka orang yang terbaik adalah orang yang beramal baik di bulan Ramadan. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah man qala umruhu, dia dipanjangkan usianya oleh Allah bahkan sampai mendapatkan Ramadan. Wa syarrun wa sa'a amaluhu, tetapi buruk amalnya. Bukan hubungannya sebab atau kausalitas, sebab akibat. Misalkan begini, namun saja bekerja enggak, kemudian ketemu dengan perempuan juga enggak bekerja, akan dari apa namanya, dari orang tuanya saja main game itu at-tamanni, ya at-tamanni. Illa amani, kecuali hanya harapan palsu. Ingin masuk surga, tapi tidak beribadah. Yang ada maksiat saja masuk surga. Ya, bahkan dia juga tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beribadah, dia hanya terus saja melakukan pelanggaran. Itu namanya terpengaruh. Kemudian datanglah ke rumah calon mertua yang sana. Itu pasti diterima atau tidak? Tidak pasti. Bisa diterima, bisa tidak. Bisa jadi ini ternyata sudah dipinang oleh orang lain. Bisa jadi ternyata ada ketidakcocokan, kan begitu. Tetapi harapannya ada tidak? Harapannya ada. Tidak pasti dia akan bertakwa. Seseorang yang kemudian masuk di bulan Ramadan, tidak pasti dia akan bertakwa, tidak pasti dia akan bersyukur, tidak. Kenapa? Karena ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Dari kalimat iman, wahai orang-orang yang beriman, menarik di sini. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, maka yang disentuh, yang dibangkitkan dari diri kita adalah imannya dulu. Kenapa seperti itu? Tapi sebelum menjawab itu, kita renungkan dulu panggilan ini. Kita ini semuanya memiliki identitas, dan identitas kita itu banyak. Saya, misalkan bisa disebut dengan segala macam. Saya misalkan orangnya kurus, kurang lemak, bisa disebutkan si kurus, kurus, begitu bisa nggak? Bisa. Yang kedua, kenapa Allah memulai dengan iman dulu? Karena puasa ini kalau tidak diawali dengan iman, puasa ini tidak akan bermakna. Puasa namanya beribadah, kemudian diawali dengan ketakwaan. Coba harus berdesak-desakan, harus berlelah-lelah di perjalanan, berdesak-desakan ketika tahu ada yang mengeluh. Enggak mengeluh. Ada yang mengeluh? Ada. Berarti imannya belum cukup tuh. Hari sesak banget, gitu ya. Apalagi nanti yang haji. Saya kemarin mengikuti pelatihan sertifikasi pembimbing umroh haji di tahun ini. Kemarin dari Dirjen dari Kementerian Pusat itu ada yang alhamdulillahnya untuk haji tahun ini tak ada di Mina Jadi. Mina Jadi itu bisa sampai 7,5 kilo. Mina Jadi itu bukan Mina, tapi perluasan Mina gitu. Nggak cukup, jadi di perluasannya disebutnya Mina Jadi, Mina baru. Gitu. Nah sekarang semuanya ada di Mina, tak ada lagi di Mina Jadi. Paling jauh itu jarak dari Makkah Mina sampai ke Jamarah. Masih di Mina kan Jamarahnya, ya dari Makkah sampai ke Jamarahnya itu paling jauh 4,5 kilo. Dan jumlah itu sampai 4 kali, harus pulang kali. Setelah pulang dari Musdalifah di malam 10 itu, kemudian hari ke-10-nya berarti nafsu yang sejatinya memerintahkan kepada keburukan. Dalam surah Yusuf, ya, ada seorang pada kesempatan ini juga diadakan penggalangan dana untuk pembangunan gedung rumah tahfiz Masjid Taqwa. Kami ingin mengadakan bangun gedung tahfiz ya, Bapak Ibu ya. Jadi kali ini masa kita berhibah atau bersedekah ya, di sini sistemnya ibu-ibu ingin berhibah bersedekah. Kami sudah menjalankan bakul. Kalau ingin berhibah dan bersedekah juga nanti bisa rekan-rekan kami untuk berjalan ya. Kita mulai dari angka berapa? Ya, dari pukul 10 ya. Alhamdulillah. Mungkin ada ibu yang ingin menambahkan, silakan. Kami bisa jalankan.
Oke, ibu ada yang mau berinfak? Kemudian ada 1.000 rupiah. Oke, ada yang lain ibu? Silakan. Kenapa ibu ada yang mau berinfak? Gedung kami sih. Sebesar 200.000 rupiah. Selanjutnya dari hamba Allah 500.000 rupiah, hamba Allah 300.000 rupiah, hamba Allah 100.000 rupiah. Ini yang lewat panitia. Barangkali mungkin ibu sudah ada juga yang berinfak ke Allah. Alhamdulillah banyak yang berinfak. Semoga saudara-saudaraku yang sudah berinfak, apalagi ini di bulan Ramadan, di hari Jumat, berkah. Semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau nafsunya mendominasi, hatinya masih tak ada. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, juga kuis berhadiah. Yang ada 2 ayat. Yang pertama, mudah-mudahan ada yang hafal ayat yang 185-nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dari kecamatan Medan sampai ke Lunas Wakainat Minal Huda wal Furqan. Terus Bapak syahidan ibu syahra fal yaqum. Pamankan Minkum maridah aw ala safarin fa indakum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa yuridul 'iddata wa yukabbirullaha 'ala. Iya, begitu. Mau jawab. Alhamdulillah. Satu lagi ya. Satu lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina. Seperti apakah wanita yang muslimah dan berintelektual itu pertanyaannya Pak, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Istiqomah berarti gini aja secara bahasa dulu. Istiqomah adalah sikap kita tetap kokoh, ya teguh. Makanya salah satu atau perintah setelah beriman adalah istiqomah. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi perintah setelah iman adalah istiqomah. Istiqomah mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya, kemudian ada menghambakan diri kepadanya, kemudian yang terakhir ada wal bara'ah anisyirki, dan menjauhkan dari kesyirikan. Jadi kalau di situ hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami menyadari kami senantiasa sering kali menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena itu seandainya kami tidak mendapatkan ampunan dan rahmat dari-Mu, ya Allah, tentu saja kami akan menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pada saat yang berbahagia, alhamdulillah acara pesantren kita pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan.
Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang sudah menyampaikan tausiahnya. Akhirul kalam, saya selaku protokol mohon maaf atas segala kesilapan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ya. Alhamdulillah, kegiatan pesantren Ramadan di hari kedua berjalan lancar dan sukses. Barakallah. Sekian dulu. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bagi saudara-saudaraku yang memiliki niat dan tujuan yang baik, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manji, mantap jiwa. Oke.